Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi belajar Pancasila. SPAN 40 pasti bisa. Anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tekanan pada zat padat. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah memahami tekanan pada zat padat. Anak, marilah kita bahas materi kita pada hari ini. Pada saat musim hujan, kita menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Gunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kita berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, tekanan dirumuskan P sama dengan F dibagi A, dengan P sama dengan tekanan yang dinyatakan dalam satuan Newton per meter persegi, sama dengan Pascal. Sedangkan F sama dengan gaya dinyatakan dalam satuan Newton. Dan A adalah luas bidang yang dinyatakan dalam satuan meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kita dapat menjelaskan alasan ketika kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kita akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Anakku, setelah kalian mendengarkan paparan materi tadi, coba sekarang kalian sebutkan 3 contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anakku, demikian tadi pembahasan materi tekanan pada zat padat. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi tekanan pada zat cair. Dan jangan lupa anak-anakku, selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Stay at home. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.